wilayah Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak besar akan memandu jalannya sharing session. Telah hadir di tengah kita dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Namun sebelum itu, kita simak bersama dokumentasi kiprah aksi penyuluh anti korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Telah berjumpa dengan kita di sini bersama. Yang pertama, Ibu Kusuma Santi Wahyuningsih. Yang kedua, Bapak Hongki Dwinanda. Mohon izin memperkenalkan diri, memperkenalkan kedua narasumber kita. Ibu Kusuma Santi Wahyuningsih ini merupakan tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Selanjutnya Bapak Hongki merupakan asisten deputi di BPJS Ketenagakerjaan, Bapak ya. Siap. Mohon izin untuk menyapa para narasumber dengan sebutan master gitu ya, Master ya. Kalau di penyuluh anti korupsi ini panggilannya semua di sini master gitu kan. Saya kembali menyapa para hadirin sekalian dengan slogannya master gitu ya. Kalau saya menyebutkan master apa kabar, tentunya para paksi di sini sudah paham menjawabnya bahwa master apa kabar, jujur, kompeten, berdaya. Tangannya. Jujur, kompeten, berdaya. Nah, saya sapa rekan-rekan paksi seluruh Indonesia. Master apa kabar?
Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Oke, yang pertama Master Kusuma. Luar biasa sekali tadi ya, kiprah aksi para master di Paksi Dana Raksa. Kebetulan di sini kita menyambut Hakordia dengan tema integritas tangguh, pulih, lebih pulih, Indonesia lebih pulih. Nah, dari sesi 15 menit ke depan, barangkali dari Master Kusuma bisa menggambarkan dahulu bagaimana keterikatan dan peran serta Paksi di Kemenkeu ini agar peran Paksi di lingkungan Kementerian Keuangan ini lebih bisa berdaya di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan. Dipersilakan Master Kusuma menyampaikan paparan. Baik, terima kasih Master Johana. Sebelumnya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Dirjen Kendaraan, Bapak Astera Primanto Bakti, Bapak Sesdijen Perbendaraan, para pejabat eselon 2, para pejabat administrator atau eselon 3, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan UKI, seluruh Kementerian Keuangan, serta rekan-rekan para master semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat para master, para bapak ibu semua. Terima kasih nih Master Johana, kita ngobrol-ngobrol ya di sini. Saya juga cukup berbangga karena bisa berkenalan dengan Master Honggi di sini, salah satu aktivis korupsi yang ada di BPJS. Ini luar biasa. Dan pada kesempatan yang baik ini, izin mungkin kita flashback, kenapa sih sebetulnya kita ingin menjadi penyuluh anti korupsi. Karena kita memang lihat bahwa seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen, bahwa korupsi itu adalah mungkin kita boleh bilang extraordinary crime yang memang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Karena memang dengan adanya korupsi otomatis kepercayaan terhadap masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian yang pasti investasi nggak akan masuk ke sini, karena setiap kali investor dari luar melihat atau mau investasi ke Indonesia pasti melihat dulu indeks korupsinya berapa, kemudian bagaimana proses bisnis yang ada di situ gitu. Jadi kalau memang kita semua di sini bisa bekerja sama untuk bisa memberantas korupsi yang ada, paling tidak kalau dari kami penyuluh anti korupsi adalah dari sisi pencegahan, karena ada dari sisi pencegahan, ada juga dari sisi pemberantasan. Kita semua bergerak dari sisi pencegahan, paling tidak biaya sosial yang dikeluarkan itu jauh lebih rendah daripada saat korupsi tersebut terjadi. Karena kalau korupsi tersebut terjadi, ada yang namanya biaya reaksi, yaitu bagaimana kita menanggulangi atau menangani korupsi tersebut sendiri. Kemudian ada juga yang namanya biaya akibat korupsi, yaitu efek multiplier juga yang disebabkan adanya korupsi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari Paksi sendiri, penyuluh anti korupsi, mungkin kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jalur untuk bisa masuk sebagai penyuluh anti korupsi, baik itu jalur diklat, kemudian ada juga jalur pengalaman. Dan buat teman-teman semua, para UKI yang mungkin belum menjadi penyuluh anti korupsi, itu ada semacam, kita punya semacam perkumpulan dari para penyuluh anti korupsi yang kita bisa share. Artinya bahwa memang nanti siapapun juga yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi, kita akan share kira-kira tahapan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana bisa menjadi penyuluh anti korupsi itu sendiri. Dan kalau kita lihat kiprahnya sendiri gitu ya, penyuluh anti korupsi yang ada di Paksi Dana Raksa ini tidak berjalan sendiri. Kita semua melakukan kolaborasi, baik itu antar unit eselon 1, dan ini luar biasa sekali. Kami berterima kasih Pak Dirjen dan juga Pak Sekretaris Jenderal Perbendaraan dan seluruh
tim yang ada di Dirjen Perben ini sudah menyelenggarakan, artinya sudah mengumpulkan kami semua, Paksi seluruh Indonesia. Ini baru pertama kalinya nih. Iya. Baru pertama kalinya Paksi seluruh Indonesia dikumpulkan, Paksi Kementerian Keuangan ya. Paksi Kementerian Keuangan dikumpulkan dalam satu ruang meeting, Zoom meeting, walaupun itu Zoom meeting ataupun Teams, yang kita bisa nanti kita akan bisa berdiskusi, kita bisa saling sharing apa-apa yang sudah kita lakukan bersama. Dan kalau kita lihat di sini terkait dengan mengapa sih seseorang ingin menjadi penyuluh gitu ya. Mungkin diawali dari diri sendiri. Mohon izin mungkin saya untuk diri saya sendiri, saya memang diawali dengan saya ingin dari diri saya sendiri. Kemudian saya ingin akhirnya lingkungan saya, dan sampai akhirnya saya ingin melindungi negara saya atau negara kita semua. Mengapa saya butuh untuk diri saya sendiri? Terus terang saja, mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan pada saat melakukan pekerjaannya banyak sekali godaan. Kemudian tidak hanya godaan, mungkin kalau kita sudah tegar untuk dirinya sendiri, mungkin tekanan yang memang kita hadapi gitu, sehingga kita terkadang mungkin butuh memperlihatkan pada orang lain di sekitar kita yang mungkin ingin mengajak kita untuk melakukan korupsi bahwa kita ini tidak seperti itu loh. Kita ini ingin memegang integritas loh dalam melakukan semua kegiatan kita. Sehingga itulah kita ingin membranding diri kita bahwa ini diri kita atau kantor kita atau mungkin institusi kita itu memang bersih dari korupsi. Nah, itu juga yang nantinya akan menjadi peningkatan dari kepercayaan masyarakat itu sendiri, bagaimana Kementerian Keuangan dari semua sisi itu melakukan semua upaya untuk bisa melakukan pencegahan dari sisi korupsi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa selain untuk diri sendiri, kemudian untuk lingkungan ya, karena memang kalau kita punya lingkungan yang semuanya berintegritas, otomatis kita nyaman tuh dalam bekerja. Kita nyaman sekali dalam bekerja karena nyamannya bagaimana? Nyamannya dari kita sendiri, tidak ada lagi kalau izin mungkin ada satu institusi yang harus melakukan setoran gitu ya, atau dari yang memang seseorang sendiri itu greedy, itu akan sangat mengganggu bagi pekerjaan yang lain. Karena apa? Mungkin dari satu pekerjaan dia berefek ke pekerjaan yang lain gitu, karena ini pekerjaan satu proses. Satu melakukan tindakan korupsi atau tidak berintegritas, dia akan menimbulkan efek kepada pekerjaan yang lain. Itulah yang menyebabkan kita juga tidak nyaman. Dan demikian juga untuk stakeholder kita. Stakeholder kita juga akan merasa tidak nyaman pada saat kita melakukan pelayanan, karena wah itu ada berapa meja yang harus saya lalui gitu ya. Kemudian saya harus mengeluarkan berapa banyak untuk proses bisnis saya. Nah, ini sangat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sehingga akhirnya masyarakat harus memberikan ekstra money yang tidak seharusnya, yang mungkin bisa kita shifting ke tempat yang lebih produktif gitu terhadap satu perusahaan. Atau kalau di negara kita yang memang tidak ada korupsi, maka uang-uang yang tadinya korupsi itu bisa kita shifting ke pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya gitu. Dan kalau ditanya lagi, sebetulnya apa sih manfaat menjadi penyuluh? Terus terang saja, kalau sekarang ini saat kita menjadi penyuluh, itu kita punya teman banyak sekali. Teman banyak ya, Mas. Teman banyak sekali ya. Ini dari BPJS. Kalau Master Johana juga luar biasa sekali kiprahnya di Paksi Dana Rakca, dan tidak hanya Paksi Dana Rakca. Jadi kalau boleh bercerita, forum-forum Paksi itu ada bermacam-macam. Ada yang kedaerahan ya, ada Jatim Pak, kemudian ada Paksi Bali, ada Paksi Jabar ya, banyak sekali di masing-masing daerah. Kemudian ada juga yang berdasarkan hobi. Ya, ada jadi juga ya, Master ya. Nah, itu dia. Kalau yang ada hobinya penyair gitu, ada forum Paksi yang memang suka untuk membacakan puisi atau membuat puisi. Kemudian ada yang suka nonton film, gitu ada Paksi Sufi yang memang
di situ akan kita lakukan review film-film anti korupsi. Kemudian ada juga yang pendongeng gitu ya. Pendongeng untuk anak-anak kah gitu. Itu ada namanya Yapi Yapo, itu paksi yang memang mendongeng untuk anak-anak gitu. Jadi sesuai dengan passion kita lah, kita mau berkiprah di mana. Pun demikian untuk kementerian dan lembaga dan juga instansi terkait, termasuk di Kementerian Keuangan ini. Jadi di sini ada paksi dana raksa di Kementerian Keuangan, kemudian ada juga di Kementerian Kesehatan, Kementerian Keagamaan gitu. Dan beberapa dari paksi tersebut memang sudah dilakukan pengukuhan. Kami berharap di paksi dana raksa ini soon kita akan juga dilakukan pengukuhan sehingga kita semua merasa lebih firm gitu dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang ada. Dan memang sangat luar biasa dukungan dari pimpinan Kementerian Keuangan. Pak Wamen sendiri juga sudah melakukan wawancara dengan paksi yang ada dan beliau sangat mendukung. Demikian juga dengan Pak Irjen yang bersedia untuk menjadi pembina paksi dana raksa, dan juga para eselon 1, masuk salah satunya Pak Astera Prima. Pak Prima luar biasa sekali, terima kasih ini atas kesempatannya. Dan saya juga percaya bahwa seluruh pimpinan di Kementerian Keuangan ini sangat mendukung adanya kegiatan ini. Luar biasa sekali ya, betul, Master ya. Betul. Jadi dukungan pimpinan Kementerian Keuangan khususnya untuk memberdayakan para paksinya. Apalagi di Kementerian Keuangan juga ada kerangka kerja integritas ya, Master ya. Ya, betul. Di 3 lines of defense itu ya. Betul. Nah, jadi bisa diceritakan, Master, mungkin paksi bisa berkiprah di mananya di kerangka kerja integritas itu, Master? Baik, jadi kalau kita lihat ada 3 line of defense yang memang upaya-upaya pencegahan di Kementerian Keuangan yang semua unit eselon 1 pasti punya kepatuhan internal dan semuanya juga menjalankan ini. Line yang pertama adalah pengawasan dari atasan langsung, di mana memang atasan langsung ini yang akan memberikan pengawasan kepada bawahan-bawahannya, mensupport bawahan-bawahannya, dan juga melakukan pencegahan. Dan juga apabila ada pelanggaran, langsunglah yang melakukan hukuman disiplin terhadap bawahannya, sehingga memang langsung punya punya tanggung jawab terhadap bawahannya. Sehingga kalau kita lihat ada untuk pimpinan kita harus tone of the top, walk the talk, dan juga role model. Nah, jadi ketiga hal itu yang memang harus dilakukan oleh para pimpinan yang ada, termasuk di dalamnya adalah pimpinan yang ada di Kementerian Keuangan ini. Kemudian mungkin line yang kedua adalah unit kepatuhan internal. Beberapa unit kepatuhan internal di beberapa eselon 1 sudah menjadi unit tersendiri di eselon 2 dan ada juga yang di eselon 3. Namun demikian, seluruh proses bisnis yang ada itu under kontrol dari unit kepatuhan internal yang ada, dan ini adalah salah satu upaya untuk melakukan pencegahan dari korupsi itu sendiri dan juga penegakan integritas dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah dari Ijen Inspektorat Jenderal yang memang melakukan secara lebih komprehensif lagi keseluruhan kegiatan unit kepatuhan internal yang ada di Kementerian Keuangan itu. Jadi luar biasa kita lihat. Sebenarnya kalau di Kementerian Keuangan, Pak Johana, yang dilakukan itu mulai dari masuk sebagai CPNS itu sudah ada yang namanya diklat anti korupsi di situ. Ya? Jadi ada mata kuliah anti korupsi di situ. Kemudian bagaimana kita juga melakukan sumpah jabatan. Itu bukan sebetulnya salah satu yang bagian dari pencegahan dari anti korupsi. Kemudian berlanjut lagi ke penguatan integritas masing-masing UKI. Kemudian ini kita sebagai paksi penyuluh anti korupsi juga adalah salah satu tools yang digunakan untuk melakukan pencegahan anti korupsi itu sendiri. Oh ya, Master Kusuma, dari catatan saya ini, Master, paksi Kemenkeu ini katanya yang paling besar ya, Master ya, jumlah paksinya di seluruh Indonesia. Di seluruh gitu Indonesia. Ya. Nah, ini sambil mengingatkan mungkin ya para paksi sekalian yang jadi peserta webinar kali ini untuk mengajak semua gitu ya, berkolaborasi. Ayo kita mulai menyuluh gitu ya. Mungkin ada yang masih malu-malu gitu ya. Nah, silakan, Master.
Terima kasih Master Johana. Jadi memang kalau kita lihat dari jumlahnya, kalau dibandingkan dengan paksi-paksi, forum paksi yang lain, Kementerian Keuangan itu paling besar. Ada sekitar 356 paksi yang ada, belum ditambah yang baru-baru ya. Ini baru data per Desember 2021 ya. Dan ini terus bertambah, terus bertambah, artinya bahwa memang komitmen dari masing-masing unit eselon 1 dan komitmen dari diri masing-masing pegawai Kementerian Keuangan sendiri untuk terus menegakkan integritas itu sangat bertumbuh gitu, sangat luar biasa. Dan buat teman-teman semua para paksi Dana Rakca yang ada di sini gitu ya, jangan khawatir kalau mamanya, aduh saya nggak punya event nih gitu ya, nggak punya event. Kita bisa melakukan kolaborasi dengan antar unit eselon 1 lainnya gitu ya. Mungkin di sekitar kita ada dengan pajak kah, atau dengan BDK ya setempat di daerah, atau mungkin KPPN ya Master ya. KPPN KPPN yang ada. Nah itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan mereka. Dan kalau nggak salah itu kita juga punya kegiatan-kegiatan yang desa anti korupsi ya. Desa anti korupsi. Desa anti korupsi artinya bahwa di tiap-tiap daerah juga kita bisa melakukan penyuluhan terhadap pemerintah daerah yang ada di sekitar situ. Kita bisa kerjasama di situ. Jadi insersi tugas sehari-hari kita bisa diinsersikan Master ya. Betul. Ketika KPPN dengan penyaluran dana desanya, kita bisa menginsersikan materi anti korupsi di sana. Jadi bagaimana dana yang sudah disalurkan itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh integritas gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabelnya bisa dipegang. Siap, gitu ya. Apalagi APBN dengan sebesar ini gitu ya Master ya, sekali. agar manfaat APBN ini benar-benar untuk pemulihan ekonomi nasional dan agar lebih tangguh tentunya Indonesia. Oke, terima kasih Master Kusuma atas penjelasan di forum Dana Rakcanya. Selanjutnya yang tidak kalah menariknya ini, forum penyuluh anti korupsi yang juga aktif di Indonesia, yang di seluruh provinsi semuanya beraksi Master, dengan menggandeng forum provinsi di masing-masing. Telah hadir bersama kita Master Honggi. Dipersilakan Master penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Honggi Dwinanda Hariawan. Saat ini saya sebagai asisten deputi bidang pengelolaan sistem manajemen di Deputi Direktur Perencanaan Strategis BPJS Tenagakerjaan. Saya tergabung di faksi BPJS Tenagakerjaan yang kita kenal namanya itu fraksi JEKI. Apa itu Master? Fraksi JEKI itu forum penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Jadi kok kenapa namanya JEKI sih? Sebenarnya kita ada semacam kayak tokoh superhero. Kita membuat tokoh superhero namanya si JEKI. Jadi si JEKI ini seolah inilah yang melindungi pekerja dan keluarganya. Jadi sesuai dengan visi misi kita, salah satunya adalah melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja. Artinya ini sejalan dengan tugas kita sebagai faksi penyuluh anti korupsi, bahwa kalau kita nggak ada korupsi, insya Allah Indonesia, semua masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Nah, juga kembali ke niat awal kita. Niat awal kita ini kembali tadi Bu Master Kusuma sudah menyampaikan bahwa yang penting niat dulu dari diri sendiri ini. Setelah itu kita tularkan kepada yang lain. Nah, di kami kegiatan pencegahan anti korupsi juga sudah digaungkan sejak lama. Jadi kami dulu punya namanya Tunas Integritas. Tunas Integritas ini terdiri dari anak-anak muda dan change agent yang akan menularkan nilai-nilai anti korupsi. Setelah adanya faksi penyuluh anti korupsi dari KPK, kami memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berintegritas untuk mensertifikasikan dirinya kepada sebagai penyuluh anti korupsi, sehingga bisa lebih menularkan nilai-nilai anti korupsi di baik di kantor kami di BPJS Tenagakerjaan maupun lembaga-lembaga yang ada hubungan dari kami stakeholdernya seperti perusahaan seperti itu. Saat ini kami ada 111 penyuluh anti korupsi. Ini masih mungkin akan coba kita terus tingkatkan. Kalau lihat dari Kementerian Keuangan luar biasa ya. Jadi ini
sangat-sangat besar, ada 350-an. Ini kami rasa ini sudah sangat-sangat hebat. Dan di kami juga ada ahli pembangun integritas. Jadi ahli pembangun integritas ini ada 55 orang saat ini, dan total ada 426 tunas integritas. Tugasnya sama, kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan anti korupsi seperti unit pengendali gratifikasi, baik whistleblowing system maupun LHKPN. Itu kita minta untuk diatur dalam suatu wadah payung. Kalau di kami namanya ada unit pengendali fraud. Tadi ada unit pengendali gratifikasi, ada whistleblowing system, ada LHKPN, dan salah satunya adalah penyuluhan anti korupsi ini. Dan tunas integritas ini bagian dari pencegahan untuk korupsi. Terus kegiatan kita apa sih? Kegiatan kita ini, jadi benar tadi Master Jo sudah menyampaikan bahwa kalau kegiatan kami ini selain menyuluh, gimana sih cara menyuluhnya, terutama itu kan kadang-kadang mungkin dari 111 itu ada yang ini gimana nih, saya mau mulai dari mana sih? Jadi kami membuat semacam indikator. Jadi kami ada namanya indikator government indikator. Jadi governance ini salah satunya adalah kampanye anti korupsi. Internal governance indicator. Salah satunya adalah kampanye anti korupsi, di mana 162 unit yang ada di BPJS Tenagakerjaan wajib minimal 1 kali dalam 1 tahun melakukan penyuluhan anti korupsi dengan melibatkan baik stakeholder, kepala unit masing-masing, juga penyuluh anti korupsi, dan forum penyuluh anti korupsi yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kemarin kolaborasi ya, Master ya? Kolaborasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan mungkin ada gaya cara menyuluh yang lain. Kita bisa, oh iya ternyata dari forum ini kami bisa dapat ini, kita bisa lebih mengembangkan diri dari masing-masing penyuluh anti korupsi. Nah, disinilah kami dengan membuat internal governance indikator itu masuk ke KPI juga, sehingga kepala unit tadi seperti Master Kusuma sudah sampaikan, kepala unit ini langsung incas langsung kepada penyuluhan anti korupsi. Seperti itu, Master. Jadi kami bekerja sama dengan forum-forum penyuluhan anti korupsi yang ada, sehingga lebih berkembang untuk kegiatan anti korupsi. Dan tadi pengukuhan disebutkan juga oleh Master Kusuma ya, pengukuhan. Mungkin saya sedikit cerita. Kebetulan saya juga selain di fraksi JK ini, saya kemarin bertugas di Madiun, sehingga saya bergabung kepada Jatimpak. Nah, Jatimpak ini juga luar biasa. Mungkin ada juga ya faksi yang dari Jatimpak juga ya, Master ya. Ada Mas Muza ya, kalau yang aktif di Jatimpak itu yang secara medsos ya, Master Badrul. Wah, itu pasti sudah banyak yang kenal ya Master Badrul. Jadi Jatimpak ini bagaimana tim Jatimpak ini berusaha dikukuhkan oleh gubernur. Gubernur ya, gubernur langsung. Jadi dengan akhirnya alhamdulillah bulan Agustus keluar SK gubernur, forum yang menyebutkan Forum Anti Korupsi Jawa Timur. Tugasnya adalah berkolaborasi berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing di wilayahnya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan alhamdulillah semenjak dikukuhkan itu luar biasa. Perhatian pimpinan daerahnya ya. Pimpinan daerah itu luar biasa. Jadi ini mungkin bisa kita contoh yang dari Jatimpak ini, yang mungkin nanti dari internal kami juga akan kami ATM ya, amati tiru dan modifikasi. Mungkin kami tidak gubernur ya, tapi lebih skala direktur utama kami yang nanti coba mengukuhkan. Kalau dari Kementerian Keuangan mungkin bisa nanti. Kayaknya ada pesan rahasia juga nih, biar